Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lukas Bali Dede, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada SDN Goludara, Desa Luakoba, Kecamatan Loe, Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan praktek ujian kinerja di SDK Mondolenga, Desa Marokota, Kecamatan Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 dengan materi pembelajaran Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Berikut ini video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Mari kita dengarkan nama-nama. Anggreni Frederika Bobo, Hadir, Pak. Auren Gracia Kaleka, Hadir, Pak. Akila Octaviana Lende, Hadir, Pak. Anastasia Renda, Hadir, Pak. Agustina Kuniloda, Hadir, Pak. Bernard Borabidi. Hadir, Pak. Baik. Salam pagi. Pagi. Sebelum kita membahas materi kita, mari kita siapkan hati kita membukanya dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan dalam hidup mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam pagi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sub pokok materi kita, Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan perempuan. Apa judulnya? Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Bangga tidak? Bangga. Iya. Jadi dalam materi ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai, yang harus kita bawa pada akhirnya nanti. Melalui proses pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus kita bawa, yang harus kita tahu ya. Ya, yang pertama bahwa kalau kita diciptakan oleh Tuhan, maka tentu harus kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Bersyukur melalui doa-doa kita ya. Pertama, kita bersyukur melalui doa. Itu yang pertama yang harus kita bawa. Yang kedua, ya, kita harus saling menerima satu sama yang lain. Ya. Yang kedua, kita saling menerima karena memang kita ini berbeda satu sama yang lain. Ada laki-laki dan ada
perempuan. Yang ketiga, setelah kita saling menerima, kita bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Ya, itu yang tujuan kita harus capai hari ini. Yang harus kita bawa ke rumah, yang harus kita bawa dalam hidup kita. Yang keempat, ya, tujuan yang keempat yaitu kita menyebutkan atau menjelaskan pada akhir pembelajaran ini kita akan menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya. Kita harus menjelaskan. Lalu yang berikut, yang kelima, kita harus bersyukur melalui hasil karya kita. Misalnya kita menyusun doa, menyusun puisi, ya. Nanti akan kita sebentar setelah kita berdiskusi, pada akhirnya kita akan membuat satu hasil tulisan kita berupa doa, berupa puisi atau apa saja tulisan-tulisan yang menyangkut syukuran kita kepada Tuhan yang menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Inilah tujuan-tujuan yang hendak kita capai dan yang hendak kita bawa. Dan untuk itu supaya kita lebih memahami, mari kita coba melihat gambar yang ada. Sudah lihat semua? Sudah. Ya? Sudah. Sudah? Sudah. Gambar sebelah kiri Pak Guru itu gambar apa itu? Perempuan. Perempuan. Sedangkan yang bagian kanan? Laki-laki. Iya. Ini gambar laki-laki. Coba kita lihat secara dekat. Mari kita lihat sama-sama. Lihat perbedaan-perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Sudah? Mari kita amati baik-baik. Sudah? Melalui pengamatan kita, kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara kedua manusia yang ada ini? Perbedaan yang ada pada gambar ini yang kita lihat. Ya? Apa saja yang kamu amati dalam gambar ini? Ya? Lihat dari segi di kepalanya, apa di sini warna, ya, rambutnya bagaimana? Hah? Ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek. Selain itu ada yang keriting atau kribo, ya. Ini perbedaan-perbedaan yang ada dalam bentuk tubuh mereka atau fisik mereka yang kita lihat secara bersama. Ya. Apakah kamu bangga sebagai anak laki-laki? Coba angkat tangan yang laki-laki. Bangga tidak? Senang tidak kalau menjadi laki-laki? Senang. Coba angkat tangan yang perempuan. Senang tidak? Senang. Saling mengamati sekarang, saling aku lihat sudah. Kira-kira perbedaan kamu di mana? Ya, rambut Anggi rambut panjang. Siapa lagi yang panjang rambut? Ana. Siapa lagi itu? Halo? Pira. Nah, itu. Sedangkan yang lain rambut pendek.
Itulah perbedaan-perbedaan yang kita miliki dalam hidup ini. Ya, bahwa kita mempunyai perbedaan satu sama yang lain. Namun dalam perbedaan ini kita diharapkan supaya kita saling menerima satu sama yang lain. Kalau kita sudah saling menerima satu sama yang lain, maka yang jelas dan pasti kita mengalami kebahagiaan. Kita mengalami kegembiraan. Kita mengalami sukacita. Ya, jangan sampai kita saling menghina, saling mencemooh, saling menolak. Akibatnya kedamaian menjadi permusuhan satu sama yang lain. Dan kalau sudah terjadi permusuhan, maka kita akan tidak aman dalam hidup. Hati kita menjadi panas, tidak saling menerima satu sama lain, menganggap remeh satu sama lain. Ya, sehingga dengan demikian dalam pembelajaran ini kita diharapkan untuk saling menerima satu sama yang lain. Di dalam kita saling menerima, kita juga harus bertanggung jawab antara satu sama yang lain. Ya, kita bertanggung jawabkan. Tuhan memberi kuasa kepada kita, memberi tanggung jawab kepada kita sebagai manusia perempuan dan laki-laki. Karena itu tanggung jawab ini harus dijalankan dalam seluruh proses di mana saja kita berada. Entah kita berada di sekolah, entah kita berada di rumah, entah berada di masyarakat. Ya. Untuk memahami tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mari kita baca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Silakan baca. Pembacaan yang diambil dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, baik, terima kasih. Itu bacaan tentang Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Tentang Allah menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan pada hari yang keberapa? Dalam kitab suci hari yang ke-6. Allah menciptakan manusia. Manusia siapa itu? Manusia Adam. Setelah Adam diciptakan, mereka ditempatkan di mana? Tuhan Allah menciptakan
Adam itu di Taman Firdaus atau Taman Eden. Di sanalah manusia berada dan memelihara seluruh ciptaan Allah, burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan dan berbiji dan lain sebagainya. Dan dalam proses itu Allah menciptakan Hawa itu melalui Tulang rusuk Adam. tulang rusuk Adam. Allah membuat Adam tidur lalu mengambil tulang rusuknya lalu menciptakan Hawa dan mereka hidup bersama di Taman Eden itu. Di sanalah mereka menikmati ciptaan Allah. Di sana ada damai, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kegembiraan. Ya, manusia diciptakan itu, manusia perempuan diciptakan bukan dari tulang kepalanya, bukan juga dari tulang kakinya. Kalau tulang kepalanya membuat manusia perempuan menganggap remeh kepada laki-laki. Kalau diciptakan dari tulang kakinya, maka perempuan dianggap remeh oleh laki-laki dan diinjak-injak oleh laki-laki. Karena itu Allah sudah berpikir sedemikian rupa supaya manusia saling menghargai satu sama yang lain, saling menghormati, saling menerima, dan saling bertanggung jawab dalam kehidupan bersama mereka. Itulah terkait dengan kitab suci, bahwa pandangan-pandangan dari masyarakat bahwa manusia laki-laki dianggap lebih hebat, lebih gentle, lebih berkuasa, lebih kuat, dan pandangan-pandangan lain yang menganggap bahwa perempuan itu adalah orang yang kedua, tetapi dikukuhkan dalam bacaan tadi dalam Kejadian bagaimana Allah menciptakan manusia itu dalam kebersamaan mereka. Itu nanti ada juga sendiri dalam bacaan sebenarnya bahwa manusia itu berada di Taman Eden. Dan ini yang Pak Guru jelaskan bagaimana setelah manusia diciptakan mereka ditempatkan dalam Taman Eden dalam kebersamaan. Ya. Karena itu maka baiklah dengan penjelasan singkat ini kita masuk dalam diskusi bersama. Ya. Kita akan masuk dalam diskusi bersama. Ya. Satu orang yang tulis, yang lain nanti kita sama-sama bicara satu sama lain. Jangan diam ya. Omong apa yang kalian tahu dalam diskusi ini. Ya. Tulis. Silakan. Yang pertama, apa ciri-ciri fisik dari perempuan dan laki-laki? Yang kedua, apa ciri-ciri psikis perempuan dan laki-laki? Silakan berbicara sesuai dengan apa yang Anda amati, kalian amati tadi,
dan penjelasan singkat ya, bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan dalam martabat yang sama. Meskipun di pihak lain bahwa banyak pandangan masyarakat terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan. Lalu terkait dengan apa yang kita amati, mari kita berdiskusi bersama ciri-ciri psikis, ciri-ciri fisik yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Sudah? Tulis di situ. Apa ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Nanti ciri-ciri fisik taruh di untuk laki-laki punya di sini. 1, 2, 3. Sini untuk perempuan punya 2, 3. Ini juga begitu. 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Ya, silakan. Dan tidak usah lenokan. Yang lain dengar diwakili oleh kelompok bagian tengah. Silakan baca ya. Baca sudah itu hasil diskusimu. Berdiri. Ciri-ciri fisik laki-laki, kulit kasar, tulang pinggul kecil, rambut pendek. Perempuan kulit halus, rambut panjang, tulang pinggul besar. Lalu psikis. Laki-laki suka keluar rumah, Ya. suka membangun. Terus yang ketiga, selanjutnya keunikan pada perempuan. Suka merapikan rumah, suka tinggal di rumah, suka berdandan. Ya, itu ciri-ciri fisik dan ciri-ciri psikis yang ada pada manusia laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi itu ciri-ciri fisiknya laki-laki itu apa tadi? Kulit kasar. Kulit cenderung kasar. Apalagi yang kedua? Rambut pendek. Rambut pendek. Apalagi? Tulang? Ya? Lebih besar. Pinggul lebih besar ya? Laki-laki. Pinggul lebih kecil. Perempuan kulit halus. Apalagi? Rambut panjang. Rambut panjang. Apalagi? Tulang pinggul lebih besar. Tulang pinggul
lebih besar. Apalagi? Ya gambar tadi. Ya? Ya. Ini perbedaan-perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan secara fisik. Sedangkan secara psikis tadi kita dengar bersama bahwa laki-laki itu perempuan itu lebih senang tinggal di rumah. Ya. Perempuan laki-laki lebih suka keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Perempuan suka bersolek. Ya, berdandan. Laki-laki apa adanya. Dia menggunakan pakaian apa adanya. Berpakaian apa adanya. Terus apa lagi? Yang psikis itu. Suka membangun kalau laki-laki. Kalau perempuan merawat diri, merawat rumah. Dan itu yang selalu dibuat oleh laki-laki dan perempuan dalam hidupnya. Ya. Dari sekian perbedaan-perbedaan ini, yang seperti yang disampaikan oleh kelompok ini, bahwa kita harus paling tidak kita mengambil maknanya dari perbedaan itu, bahwa kita adalah manusia yang sama derajat. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama. Jadi tidak ada bilang laki-laki dia lebih kuat, lebih orang nomor satu, perempuan itu orang nomor dua, laki-laki itu lebih sejati, perempuan itu tidak bisa memimpin. Sekarang ini kita lihat ya, bahwa perempuan sudah ada yang menjadi gubernur, bupati, camat, bahkan presiden. Siapa itu presiden perempuan kita Indonesia? Megawati Soekarno Putri. Itu contoh yang paling konkret bahwa perempuan itu tidak dianggap remeh dalam kehidupan bersama. Kalau dulu orang bilang perempuan itu tidak boleh ikut sekolah, mereka punya kerja itu hanya di dalam dapur saja, dapur rumah. Tapi mendapat pendidikan sebagai perempuan juga mengambil bagian dalam proses pendidikan. Demikian itu sebagai hal-hal yang harus kita bawa pulang dalam hidup bersama. Kembali saya katakan bahwa apa yang menjadi inti yang kita bawa di rumah dalam hidup kita itu beberapa hal yang harus bawa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya. Selanjutnya mari kita ada PR. Tulis PR ya, nanti kerjakan di rumah. Ya, ini nanti akan dikerjakan di rumah. Untuk itu, mari kita menutup seluruh rangkaian pertemuan kita dengan doa ini. Baru bangkit kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih Engkau menyertai kita segala sesuatu. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu saja. Terima kasih banyak. Ya, silakan keluar.